Selamat datang di program Rosi, kali ini bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan dugaan pencemaran nama baik 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Sudah melewati pertimbangan panjang dan berat, Jokowi mengungkapkan alasannya baru melapor ke polisi agar lebih jelas. Malam ini kami undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin. Selamat malam, Prof. Hamid. Malam. Prof. Hamid, awalnya kami itu tidak akan mengundang atau tidak akan membahas soal ijazah palsu. Ya. Tapi kasus ini bergulir, Pak Jokowi lapor langsung, dan kami undang juga Prof. Hamid ke sini. Karena kita ingat tentu, Pak Jokowi saat dituding PKI, bukan Muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Pro Cina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof. Hamid membaca ini? Kaget nggak, Prof? Saya tidak kaget. Kenapa kalau melihat kaget? Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Kenapa bisa membaca itu? Gini, ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote, soal begini, ijazah? Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya. Dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan. Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia. Artinya dia bohongi rakyat Indonesia. Kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai 2019, ada yang menyoal. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dibuktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Itu asumsi, Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya melihat gaya beliau. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Oke, kalau kata Pak Jokowi tadi jawabannya, ya dulu kan masih menjabat saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Ya, jadi tapi dianggapnya bahwa selesaikan ke ranah hukum. Benar, sudah sekian bulan yang lalu kan, dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak, tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang. Nah, saya ingin sekali menjadikan kasus itu haknya Pak Jokowi membela diri. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan polisi? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh 2 orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah. Di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama. Membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa ke 5 orang itu karena hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media. Orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti ini test case buat saya ya. Prof. Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih.
Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa bukan buktinya, dianggap. Kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. pasalnya pencemaran nama baik, Iya. 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk Ya dilaporkan? kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang. Dianggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu, Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, oke. dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Ya. Pak Jokowi yang Karena turun langsung. ijazah itu dipakai sebagai dokumen persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita Ya. bicara soal hukum pembuktian ya, tidak. soal persangkaan, Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya, pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ada ijazah yang meragukan. Ya, toh? Yang kedua, KPU tidak punya alat forensik oke. untuk menelisik apa betul benar atau tidak. Itu konteksnya di situ. Tapi apakah ini kalau dibawa ke polisi akan lebih meyakinkan publik bahwa si terlapor misalnya jika terbukti melakukan tindak pidana dan akan mendapat juga sanksi pidana? Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, ya, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Tapi itu asumsi tidak? Ya, bukan asumsi. Keyakinan orang, publik. Ya, Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan waktu apa itu perwira polisi atau spaman atau apa? Reskrimen, Ya. Reskrimen Polri Datang datang menghadap ke ke polisi. kediaman. Ya, semua orang bisa hubungkan itu. Ya, yang namanya mantan pejabat publik ada-ada saja dikaitkan ya. Tapi itu kecurigaan dong, suzon nggak? Ya pasti orang curiga, pasti orang curiga. Nah tapi kalau bicara ke kasus hukum ini, jika Pak Jokowi punya bukti dan itu bisa dibuktikan dalam proses di polisian yang saat ini prosesnya penyelidikan, Ya, artinya bagus so juga. far so good aja dong. Ya, bagus juga supaya clear masalahnya kan. Dengan Artinya catatan, dengan catatan? negara melalui organ yang bernama lembaga kepolisian itu jujur. Soal saya di situ, kejujuran. Lembaga negara memproses secara fair. Pertama Bisa lihat fair atau tidaknya di ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli. Semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan. Huruf New Roman, tanda tangan. Oke. Sebelum masuk ke sana Prof. Hamid, jadi bicara soal Pak Jokowi, pertanyaan saya sebelumnya tadi bahwa saat dituding PKI, antek asing, Pak Jokowi bergeming, diam, nggak komen, nggak diperpanjang. Padahal itu dalam kekuasaan saat menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang apa yang mengusik sampai harus dibawa? Dia mengusik karena ijazah itu adalah bukti yang dipakai sebagai persyaratan. Dan kalau ini yang digugat, Bicara soal legitimasi artinya sebagai legitimasi, presiden. exactly, legitimasi. Legitimasi termasuk dignity juga, harga diri. Oh iya, termasuk. Dignity itu aspek moral, ya. Legitimasi itu aspek yuridisnya. Karena orang akan gugat. Kalau begitu selama ini kok presiden palsu. Oke. Karena kamu tidak memenuhi persyaratan. Oke, nah sekarang kan artinya kalau sudah dibawa ke ranah hukum, tapi pertanyaan berikutnya, kita ingat 2011 lalu, Obama dituding bukan orang Amerika, dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii, memang Ya. lahir di Amerika Serikat, Ya. ditunjukkan ke publik, selesai. Ya. Kenapa Nah, tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli.
jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus, diulas terus, melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Nah, meskipun Pak Jokowi juga kan dan tim selalu mengembalikan lagi bahwa dalam hukum pembuktian yang wajib membuktikan adalah yang mendalilkan bahwa itu palsu, artinya terlapor dalam Tunggu dulu. ini. Pertama, itu tidak benar itu. Benar ada hukum itu. Tetapi orang yang yang menuding Jokowi memalsukan ijazah, kan dia sudah buktikan kan? Dengan huruf, tanda tangan. Tapi itu bukan ijazah asli yang dipegang. Kenapa? Ijazah aslinya kan ada di tangannya Pak Jokowi. Kan tidak mungkin 2 ijazah yang beredar, hanya 1 kan? Dia mengumpul ya bukti lain yang mengatakan yang ada sama Jokowi kalau ada itu palsu. Dengan cara menunjukkan kan analisa forensik digital dan sebagainya dan seterusnya. Dia sudah punya bukti awal kan? Ini loh. Saya tidak sekedar berdalih, tapi ini loh buktinya itu. Yang kami pegang ini. Dan yang menarik kalau kita lihat, Pak Jokowi tadi buktikan saja secara hukum, karena ini negara hukum. Ya, baik, bagus. di sisi lain juga yang menariknya, terlapor percaya diri juga. Tadi kita lihat tayangannya Roy Suryo, ya bagus, buktikan juga. Dua-duanya tampaknya pede dengan kasus ini. Ijazahnya bergulir, mau kemana ujungnya? Kita akan bahas persoalan yang bergulir dari 2019 sampai sekarang, mengapa dan kemana arahnya, kemana akhirnya. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Rosi. Tuduhan ijazah palsu perlu